Tapi kalau dia sampai dalam, berarti dia pernah crash atau jatuh dalam kecepatan 20-30 km per jam. Kita bisa asumsikan sendiri. Halo guys, welcome back to Jakarta Motorsport. Kali ini gue akan ngejelasin gimana cara kalian bisa ngebedain motor yang pernah crash atau enggak. Sebelah gue ini ada contoh motor yang akan gue kasih tahu ke kalian gimana cara kalian bedain kalau motor ini pernah jatuh atau enggak. Umumnya sama, basicnya sama, tapi gue pakai contoh R25 Movistar yang di samping gue ini, NIK 2019. Oke? Nah, pertama yang kalian akan perhatikan adalah bagian sini. Bagian ini adalah bagian yang paling rentan dan paling kelihatan kalau kalian jatuh tumbang aja. Biasanya bentuknya akan lebih melengkung sedikit ke dalam, kalau kalian pernah tumbang. Oke? Selain itu, kalau diganti gimana, bro? Ya kalau diganti namanya beda. Karena kalau kalian beli dari user, biasanya user atau pemakai itu nggak nakal, bro. Pengertian nggak nakal adalah nggak akan diganti-ganti, akan apa adanya motornya seperti itu. Nah, gue jabarin ke kalian, gue bongkar ke kalian gimana cara ngebedainnya. Oke? Setelah itu, bagian bawah sini. Kalau kalian bisa lihat, di bawah sini itu ada pentulnya. Kalau dia patah, kemungkinan bekas tumbang atau bekas crash. Tergantung patahannya seperti apa. Nah, kalian juga harus belajar ngelihat ulir. Kenapa gue bilang ulir? Ya, bahasa gue ulir. Jadi semacam kayak ada sayatannya dalam atau tidak. Biasanya kalau tumbang, dia tidak dalam. Hanya sedikit aja. Tapi kalau dia sampai dalam, berarti dia pernah crash atau jatuh dalam kecepatan 20-30 km per jam. Kita bisa asumsikan sendiri. Gimana cara asumsikannya jatuh kecepatan berapa? Nah, itu kalian harus pernah ngelihat teman kalian yang jatuh pelan dan kalian lihat dan kalian compare dengan motor yang biasanya kalian akan lihat. Begitu cara melihatnya. Oke? Dan kalau mau lihat stangnya presisi atau tidak, kalian naikin seperti ini dan kalian pasang jari kalian 4 seperti ini dan kalian tempel di sini. Kanan 4 jari, di bagian kiri juga 4 jari. Artinya ini presisi. Tapi bisa jadi walaupun tidak presisi, biasanya ada pernah penggantian stang, tapi nggak memungkinkan juga dia bisa crash atau jatuh. Jadi posisi stang akan bergeser. Jadi cara nyocokinnya tuh gampang, di kiri terus kalian taruh 4 jari di sini, ke kanan taruh 4 jari di sini. Oke? Nah, terus gimana caranya lagi ngelihat supaya kalian tahu motor ini bekas jatuh atau enggak? Footstep bocengger ini menjadi hal yang paling sering kelihatan atau menandai bahwa motor ini pernah crash atau jatuh. Biasanya kalau pernah jatuh, di bawah sini ada gerutannya. Dia akan terkerus besinya. Tapi kalau seandainya, balik lagi ya bro, pertanyaannya kalau diganti gimana? Ya kalau diganti nggak bisa didetek. Ada hal-hal lain yang kalian harus tahu bagaimana cara mendeteksi motor secara mendalam lagi. Itu pakai gimana ya? Kalian harus coba. Jadi ketika motor bagus atau tidaknya, dikatakan bagus atau tidaknya ketika kalian sudah memiliki pembanding. Kita pindah lagi ke bagian kanan dan ini knalpot. Gua rasa kalian nggak perlu dikasih tahu ya. Ini sisi yang paling kelihatan banget kalau kalian jatuh ke sebelah kanan. Beda dengan ini kegesek, bukan jatuh. Kalau jatuh biasanya sisi knalpot akan ke dalam, lebih dalam, besinya lebih kemakan lebih dalam dibanding yang ini. Oke? Nah, karena banyak banget yang ngedeteksi motor seperti ini lihat dari knalpot original, tapi nggak memungkiri juga orang itu jatuh pakai knalpot racing. Jadi knalpot kalau nggak diganti itu kelihatan banget kalau bekas jatuh atau enggak. Nah, udah dari awal dari footstep belakang, lalu di bagian underbone, handle rem depan, kiri kanan, lalu di jalur sini penting juga, jalur perhatikan. Lalu sisi-sisi fairing. Oke? Nah, jadi gue pengen kasih masukan ke kalian.
sedikit tentang gimana cara kalian menilai sebuah motor itu bagus apa enggak. Misalkan teman kalian beli Yamaha R25 brand new, baru. Kalian pernah tes bawa, lalu kalian mau beli second, ya kan? Nah, kalian akan tahu second itu kondisinya baik atau tidak. Kenapa? Karena kalian pernah naik motor R25 yang masih baru banget, alias brand new. Nah, itu dia, kadang-kadang ada diperlukan namanya insting. Kadang body semulus apapun, kalau memang mesin nggak enak, ya bisa nggak enak. Gimana cara kalian tahu speed riding-nya itu enak? Kalian harus ada pembanding. Pembanding yang lebih bagus atau yang lebih jelek. Jadi seperti ini bro, analoginya adalah ketika kalian seandainya makan, bagaimana kalian tahu porsi A dengan B lebih pedas porsi yang A karena kalian sudah coba porsi yang B. Kurang lebih seperti itu. Motor pun sama, kalian harus test ride, harus pernah ngerasain yang enak. Nggak bisa cuma satu motor, kalian bilang ini enak atau enggak. Apalagi kalian baru masuk di dunia 250 cc, belum pernah nyobain motor gede, motor kopling, kalian nggak akan bisa bandingin itu enak atau enggak. Mungkin sekian aja video gue kali ini, semoga kurang lebihnya bisa kasih tahu ke kalian, bisa mengedukasi kalian kalau kalian beli motor itu dari end user langsung, tidak dari pedagang. Nah, buat tutup aja videonya, kalau kalian suka videonya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga follow @jakartamotorsport_bsd untuk yang di BSD. Jangan lupa juga follow yang pusatnya di Jakarta_motorsport, itu yang Jakarta Motorsport Cideng. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue pribadi di @onechannelJMS. Mungkin sekian video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys.